Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal nomor 16 sampai 20. Buat yang belum menonton pembahasan soal nomor 1 sampai 15, cek dulu di bagian playlist. Kamu bisa mengikuti pembahasan soal nomor 1 sampai 15. Buat yang belum subscribe, subscribe sekarang juga supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kamu bisa share juga video ini ke teman-teman kamu supaya apa yang kamu peroleh bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi amal jariah kamu. Terus kalau kamu punya pertanyaan tentang soal apa, boleh komen aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Langsung saja kita ke nomor 16. Di sini ada pengelompokan molekul, ada unsur, senyawa, campuran kalau teman-teman masih ingat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Kita tulis dulu. Molekul unsur itu terdiri dari unsur-unsur. Kalau molekul senyawa terdiri dari dua jenis atau lebih unsur. Oke, saya ulangi ya, molekul unsur terdiri dari unsur-unsur yang sejenis. Sejenis itu bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama, nama unsurnya juga sama. Kalau yang molekul senyawa terdiri dari dua jenis yang berbeda, minimal dua ya. Nah, di sini yang ditanyakan yang unsur dulu. Unsur dulu berarti ada nomor 2, 5, dan 4. Sedangkan yang molekul senyawa 1, 3, dan 6. Seperti itu. Sangat mudah ya. Terus kalau teman-teman masih ingat ada yang namanya unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu tadi dia terdiri dari satu atom sejenis. Kalau unsur, kalau senyawa terdiri dari dua atau lebih atom atau unsur yang beda jenis. Kalau campuran itu terdiri dari dua senyawa atau lebih. Campuran nanti dia dibedakan ke campuran homogen. Homogen itu yang komponennya sulit untuk dibedakan secara kasat mata, contohnya larutan gula, larutan garam. Terus satu lagi larutan heterogen. Ini lebih mudah untuk dibedakan penyusunnya. Contohnya campuran air sungai, ada pasirnya, ada tanahnya, ada batunya, ada airnya, itu heterogen. Contoh lain wedang uwuh, kalau di Jogja ada yang namanya wedang uwuh, itu campuran heterogen. Nomor 17 yang ditanyakan, hewan yang langka bersifat homoiotherm. Homoiotherm itu suhunya stabil ya, atau berdarah panas, memiliki 4 ruang jantung dan berkembang biak secara vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar itu adalah melahirkan. Berarti kamu pilih yang mana yang punya 4 jantung dan melahirkan. Melahirkan itu biasanya punya kuping. Yang punya kuping itu adalah badak dan gajah. Jadi jawabannya 2 dan 3. Kalau nomor 1 dan 4 dia bertelur. Next, soal nomor 18. Di sini ada perbandingan ya antara pertanian di Kalimantan dengan pertanian di Jawa. Bedanya kalau di Kalimantan itu curah hujannya tinggi. Kemudian kalau di Jawa lebih banyak sinar mataharinya, jadi lebih efektif digunakan untuk menanam padi, sehingga padi itu banyak sekali ada di Jawa karena memang paling cocok dari iklim dan cuacanya. Salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas padi di Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana caranya? Apakah membuat teras sering? Masalahnya tadi bukan di teras seringnya ya, masalah pokoknya itu di kelembapan dan curah hujan. Melakukan pengaturan air secara berkala, ini solusi untuk kekeringan. Penggunaan pupuk kandang,
Menggunakan varietas padi yang dapat tumbuh dalam kelembapan udara tinggi. Nah, yang D ini yang paling sesuai dengan masalah di Kalimantan Timur. Lanjut soal nomor 19. Oke, teman-teman bisa pause videonya, kemudian kalian baca dulu bacaannya. Kenapa saya suruh baca? Karena pertanyaannya itu tentang teks bacaan. Ini seperti soal bahasa Indonesia. Nah, yang paling sesuai jawabannya itu, atau kita analisis dulu ya. Yang pertama judulnya adalah kerang hijau. Teman-teman tahu kan kerang hijau? Nah, ternyata kerang hijau itu agak berbahaya ya, karena dia mengandung logam berat Pb dan Cu. Apa ya, Pb timbal. Kemudian dia bisa menetap dan toksik dan dapat terakumulasi dalam tubuh melalui rantai makanan. Berarti kalau misalkan kerang dimakan ikan, nanti ikannya bisa mengandung timbal. Ikan dimakan bintang laut, berarti bintang lautnya juga bisa mengandung timbal. Terakumulasi, berarti semakin banyak organisme itu mengonsumsi hewan yang mengandung timbal, maka organisme puncaknya juga akan mengandung memiliki kandungan timbal, seperti itu. Mana yang paling cocok? Dalam percobaan menunjukkan bahwa ikan juga aktif memangsa kerang tersebut, berarti ikan ini predatornya si kerang. Oke, dan bintang laut yang merupakan predator utama yang paling aktif, berarti kita bisa menganggap bintang laut itu dia makan banyak kerangnya. Apakah kalimat yang A benar? Ini salah, karena akumulasi terbesar berarti bukan di kerangnya, bisa di ikan atau bisa di bintang laut. Kandungan logam CuPb pada bintang laut lebih rendah daripada kerang hijau. Salah, karena bintang laut makan kerang. Akumulasi kerang hijau lebih rendah daripada gastropoda. Ini juga salah. Ini tidak mengarah ke masalah yang sedang dibahas. Akumulasi logam Cu pada bintang laut lebih tinggi dibandingkan kerang hijau. Ini jawabannya benar. 19D. Lanjut 20 yang ditanyakan pernyataan yang tepat. Oke, di sini teman-teman harus tahu dulu mana yang kontraksi, mana yang relaksasi. Kalau lengannya menekuk, ini kita bikin huruf B. Seperti bentuk lengannya. Berarti ketika lengannya menekuk, nanti yang kontraksi adalah otot bicep. Seperti itu ya. Kalimat nomor 1, gerakan lengan pada gambar 1 menunjukkan bicep kontraksi. Salah. Nomor 2 benar. Sendi engsel menyebabkan tangan menekuk sehingga tubuh merendah. Benar. Sendi peluru itu adanya di pundak. Pundak dan selangkangan. Kalau ini yang dibahas sendi engsel yang bisa membuat tubuhnya merunduk. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selesai 5 soal di video ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kalian bisa mendapatkan amal jariah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.